Selamat siang Pak Johnson. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang website kami Tarumart. Di sini ada saya Nerdevan Kachandra dengan absen dengan NIM 535240112. Saya Ketua Chandra, saya NIM-nya 535240108. Saya Jansen Vanesco dengan NIM 535240148. Saya Filipus Santo Chandra dengan NIM 535240211. Saya dengan Eli Cohen Joshua Bunok 535240116. Jadi di sini ada halaman login di mana sebelum mengakses website kita akan login sebagai sebuah user dulu yang sudah ada. Di sini kami akan contohkan dengan memasukkan user admin yaitu memiliki employee ID 1, lalu dengan password sekian yang tidak akan ditunjukkan, lalu bisa klik login. Oke. Dan ketika kita login, kita akan langsung masuk ke halaman dashboard dari si pemilik akun dan di sini akan terlihat semacam leaderboard atau ranking seperti produk terjualnya dan absensinya begitu. Mereka itu berarti yang teratas di saat ini gitu performa mereka dan juga akan ditampilkan juga my performance. Terus di bawahnya nanti ada waktu kerja hari ini yang dimana pas login ini langsung kalau langsung menghitung gitu. Udah berapa lama dia login di sini. Seperti itu. Nah, juga dapat terlihat di sini ada dashboard, namanya Navbar, di mana ya ada link ke inventory, membership, history, checkout, worker management, dan worker management. Worker management itu hanya bisa diakses oleh admin. Dan ya, nah balik dia bisa buka tutup. Ini untuk sekarang kita akan tidak fokus dulu, kita akan fokus ke inventory dulu. Tapi kalau misalnya user bukan admin, tidak bisa membuka halaman worker management, tidak ada linknya. Dan kalau kayak bisa buka inventory sekarang, buka inventory, dapat terlihat inventory berubah di add item karena ya tergantung halamannya, isi linknya juga bisa berubah juga. Sekarang saya akan jelaskan ya dari sisi inventory saya. Jadi itu inventory, itu dia bakal dibuat dari database Prisma. Eh, jadi database itu diisi dengan sesuai dengan modelnya, tipe tipe datanya di mana, dan dia tuh bisa kalau di kita bisa tambahkan di Prisma datanya, dan kalau di Prisma kita kita hilangin misalnya stoknya 100 jadi 0, maka data itu bakal hilang nggak muncul di situ. Oke. Dan untuk cari barang kita juga bisa mencari barang berdasarkan namanya ya. Tapi kalau berdasarkan kategorinya aja. Oke. Lalu di add item kita bisa menambahkan barang, nanti dia bakal bertambah sendiri ke database. Oke. Misal kita tambahin nama Aqua dan itu genrenya minuman. Maksud saya kategorinya minuman. Jadi stok awalnya itu emang nggak boleh nol. Kita kita saya sudah menerapkan di sini memblokir eh, stok kita supaya minimal nggak boleh nol, harus harus satu lah minimal. Oke. Terus harga jualnya juga eh, kalau harga jual bebas sih. Di sini karena dia pakai tipe datanya string ya kita bisa pakai URL aja. URL aja dari situ. Ya, copy. Eh, Kalau sudah copy kita langsung bisa masukin lalu tuh kita simpen langsung kita direktorinya ke itu dan minumannya pasti ada. Oke, dan kita juga bisa lihat detail. Nah, kalau stoknya kurang dari 5 itu biasanya kalau 5 dia udah 5, dia bakal merah. Kurang kurang dari 5 dia bakal merah warnanya. Oke. Ini dapat terlihat halaman membership. Ya ada ini sebenarnya tabel yang simpel, ada ya nama, email, nomor telepon, sama tanggal bergabungnya. Kalau kita mau kita bisa tombol add membership di atas kanan atau di navbar bisa ke add membership. Ya, kita tinggal tambah nama member siapa aja, namanya siapa, nama lengkapnya, terserah apa aja. Kayak Cohen lah. Emailnya Cohen, teken@gmail.com. Sama nomor teleponnya sih ya sama sih, terserah. Bisa input terserah sih. Ah, Oke, sudah tinggal simpan dan nanti terlihat dalam database.
Lalu selanjutnya kita ke halaman checkout. Di sini sama seperti di inventory kita bisa mencari produk dengan namanya seperti ini misalnya P, langsung muncul satu huruf, langsung muncul produk tersebut. Lalu kita bisa pilih-pilih, pencet ini produk-produknya dan akan muncul ke keranjang belanja. Lalu kalau produk yang tadi lebih sedikit dari yang kita punya, maka akan muncul error seperti ini. Stok tidak mencukupi stok tersisa. Stok tersisa satu. Lalu sini kita masukkan nama pembeli yang dia yang membeli, misal. Lalu kita bisa memilih metode pembayaran yang dipilih pembeli, ini tunai dan non tunai. Jika tunai maka kita masukkan nominal. Dan kalau non tunai tidak usah masukkan nominal. Tidak bisa dimasukkan nominal. Nah, gini aja proses checkout dan akan muncul halaman checkout seperti ini. Ini adalah print struk di mana kita bisa cetak struk di sini dan kita bisa kembali ke halaman checkout. Lalu kita ke halaman history. Oke, di halaman history ini adalah hasil kerja-kerja tadi yang udah tersimpan. Mereka akan tersimpan di riwayat transaksi ini. Contohnya seperti tadi ada permen, ada yang pembelinya tadi udah di set namanya Nero. Ya, di sini terlihat di situ juga jumlahnya berapa tuh ada satu produknya permen misalnya semuanya terlihat dengan total harganya juga. Jadi kalau misalnya nanti ada yang beli juga misalnya Indomie atau Aqua bakal tersimpan di riwayat transaksi ini. Lalu di sini ada worker management, di mana ini page yang hanya bisa dilihat oleh admin. Di sini bisa ditampilkan statistik seperti jumlah karyawan, barang yang terjual, jumlah produk, serta kapan terakhir kali halaman tersebut diupdate. Di sini ada juga list untuk semua employee. Admin juga dimasukkan. Dari list tersebut ditampilkan juga nama, lalu ID employee ID, serta email dari employee tersebut. Lalu di sebelah kanan ada juga bagian di mana admin bisa menambahkan employee baru dengan memasukkan nama. Di sini kita masukkan nama Filipus, lalu kita masukkan email serta akan dimasukkan password untuk employee tersebut yang akan digunakan untuk login. Setelah berhasil dibuat, maka akan langsung ditambahkan ke roster. Sini bisa kita coba login sebagai akun yang baru dibuat tersebut. Employee ID dibuat otomatis oleh database. Lalu setelah login dan kita bisa muncul. Seperti yang dilihat di navbar tidak ada worker management karena itu hanya untuk admin seperti yang saya bilang. Sekian dari kami, terima kasih.